Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas kitab Al-Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja Ahmad bin Al-Husaini bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Kita masuk kepada kitabul jihad. Jihad ini katanya wa kana al-amru bihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrati fardu kifayatin. Kata wa kana dan adalah al-amru perintah adalah perintah bihi terhadap jihad itu fi ahdi Rasulullah SAW di masa Rasulullah SAW ba'dal hijrati fardhu kifayatin. Kita bacanya fardhu adalah fardu kifayah. Falil kuffari halani ahaduhuma an yakuna yakunu bibala dihim fal jihadu fardu kifayatin alal muslimina fi kulli sanatin. Fa idza fa'alahu man fihi kifayatan saqata al-haraju anil baqina. Katanya kita baca falil kufari, ini kita baca dari syarahnya dulu. Falil kufari, bagi kaum kafir itu halani ada dua keadaan. Ahaduhuma, yang pertama itu an yakunu terbukti kaum kafir itu bibaladihim, di negerinya. Jadi itu satu keadaan. Jadi kalau kaum kafir ada di negerinya, fal jihadu fardu kifayatin alal muslimina fi kulli sanatin. Jadi kalau kaum kafir itu di negerinya memusuhinya, maka jihad itu terus setiap fardu kifayah setiap tahunnya. Faida fa'alahu man fihi kifayatan saqata al-haraju anil baqin. Jadi kalau ada yang mengerjakannya dari negeri tersebut mencukupinya, maka gugur dosa dari yang lainnya. Sebentar. Falil kuffari halani ahaduhuma an yakunu bi baladihim. Maksudnya baladihim itu himnya kemana? Ke negeri kafir. Jadi keadaan pertama adalah orang kafir tersebut ada di negeri mereka, bukan di negeri kaum muslimin. Maka jihadnya adalah fardu kifayah terhadap kaum muslimin setiap tahunnya. Jika ada yang mengerjakan dari kaum muslimin tersebut,
cukup, maka gugur dosa dari yang lain. Tapi ada keadaan yang kedua, wasani an yadkhulal kufaru baldatan min biladil muslimin. Nah, sekarang adalah keadaannya kaum kafir itu masuk kepada negeri kaum mukminin. Nah, ini dia mempertegas, takut salah sangka tadi. Min biladil muslimin, dari negeri kaum muslimin berarti diserang. O yanzilu qoriban minha, atau mereka itu singgah di dekat dari negeri kaum muslimin, maka fal jihadu hina idin fardu ainin alaihim. Maka kalau kita dalam kondisi diserang itu berarti jihad tersebut adalah fardu ain alaihim. Fayalzamu ahlu dalikal baladu ad-daf'a lil kufari bima yumkinu minhum. Maka wajib bagi setiap penduduk negeri tersebut yang diserang oleh kaum kafir itu ad-daf'a lil kufar, menolak atau menahan kaum kafir tersebut dengan apa yang mereka mampu. Jadi hukumnya kita ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kita baca. Wa syaraitu wujubil jihad sab'u khisalin. Syarat kewajiban jihad ada 7. Al-islamu wal bulugu wal aqlu wal huriyatu wad dhukuriyatu was sihhatu wat taqatu 'alal qitali. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 laki-laki. Jadi yang wajib itu laki-laki. Yang keenam sihat, jadi sehat, yang sakit tidak wajib. Taqatu 'alal qitali. Yang ke-7 mampu untuk berperang. Wa man usira minal kuffari fala darbaini. Darbun yakunu raqiqan binafsis sabi wa hum an-nisa'u wa sibyanu. Dan orang yang ditawan dari kaum kafir. Jadi kalau kaum kafir kita tawan itu ada 2 bentuk. Pertama, darbun yakunu raqiqan binafsi sabbi wa hum an-nisa'u wa sibyanu. 1 golongan orang yang golongan tersebut menjadi hamba dengan penawanan itu sendiri. Jadi menjadi budak, yaitu an-nisa'u wa sibyanu. Jadi kalau kita menawan kaum kafir itu, kalau dia perempuan atau anak itu, maka mereka menjadi budak. Wa darbun la yarikku binafsi sabi wa hum ar-rijalul baliguna. Yang kedua adalah golongan yang tidak menjadi budak dengan penawanan itu sendiri, tidak langsung menjadi budak. Maka adalah ar-rijalu al-baligun, laki-laki yang sudah balik, sudah dewasa. Wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya'a. Pemimpin kaum muslimin itu diberikan pilihan terhadap laki-laki yang ditawan itu, yang sudah balik itu, yang dewasa itu. Baina arba'ati asya'a, dengan 4 perkara. Al-qatlu, 1 adalah dibunuh. Yang kedua adalah wal istirqaqu, dijadikan budak. Jadi tidak langsung jadi budak tapi bisa jadi budak. Yang ketiga wal mannu, dibebaskan saja cuma-cuma. Yang keempat wal fidyatu bil mali aw bir rijali, ditebus dengan harta atau dengan tebusan perang, maksudnya tukar tahanan. Maksudnya tukar tahanan itu kan terjadi dalam perang, itu suka saling menukar tawanan atau tahan perang. Ya falu ma fihil mas'alatu, yang dipilih oleh imam itu apa yang lebih maslahat. Wa man aslama qabla al-asri ahraja malahu wa damahu wa sigara auladihi. Barang siapa yang masuk Islam sebelum ditawan, jadi dia udah masuk Islam, maka ahraja malahu, dia telah melindungi hartanya, darahnya, dan anak-anak yang kecilnya. Jadi kalau dia masuk Islam, kita tidak menawannya, hartanya juga terlindungi.
Wa yuhkamu lis-sabiyyi bil islami inda wujudi thalathati asbabin. Nah, kalau kita menemukan bayi, anak kecil maksudnya, bagaimana hukumnya? Maka dihukumi untuk anak kecil itu dengan hukum keislaman. Inda wujudi thalathati asbabin, kalau ketemu 3 sebab. Jadi, kalau kita menemukan anak kecil di negeri kafir gitu ya, yang kita perangi itu, kita hukumi dia muslim kalau ada 3 sebab. 1, an yuslima ahadu abawaihi, kalau salah satu dari ayahnya, ibunya itu muslim. Jadi kita hukumi anaknya muslim. Yang kedua, o yasbiyahu muslimun munfaridun an abawaihi, anak tersebut ditawan oleh seorang muslim munfaridun an abawahi, dalam keadaan dia itu bersendirian, tidak bersama ayah ibunya. Yang ketiga, wa au yujadu laqitan fi daril islam, atau dia itu ditemukan sebagai seorang yang anak yang diketemukan dan dipungut bidaril islami, di negeri Islam. Jadi maksudnya gini, kalau ada ketemu anak, nah gitu maksudnya nih, di negeri mana aja, ini berarti konteksnya di negeri mana aja, hukumnya anak itu gimana? Hukumnya itu Islam kalau ada 3 keadaan. 1, kalau misalkan salah satu orang tuanya Islam. 1. Yang kedua, kalau dia ditawan oleh orang Islam dan bersendirian tanpa ada kedua orang tua. 2. Yang ketiga, kalau anak itu ketemu anak yang terlantar, kita temukan di negeri kaum muslimin. Faslun, kita bahas ghanimah. Wa man qatala qatilan utiya salabahu. Kita bahas ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Wa man qatala qatilan utiya salabahu. Barang siapa yang membunuh orang yang dibunuh di dalam perang, itu kan ada yang dibunuh, maka yang dibunuh itu dia bawa harta, kadang pedangnya misalkan gitu, maka utiya salabahu, maka yang membunuh itu diberikan salabnya. Salab itu adalah itu apa yang diketemukan dari yang dibunuh itu. Jadi kalau orang itu membunuh kaum kafir, yang tersimpan di dalam orang kafir itu yang dibunuh, benar yakin yang dibunuh, berarti dia salabnya itu adalah berhak untuk yang membunuhnya. Sekarang bagaimana kalau ghanimah? Nah, ghanimah itu harta rampasan perang yang tidak masuk ke sini, salab itu, karena itu berarti tidak diketahui siapa yang membunuh, itu jadi harta umum. Latuk sambul ghanimah tuh, ini maksudnya ghanimah. Ba'da dzalika, setelah tersebut. Jadi kalau orang itu sudah membunuh, ada salabnya, diserahkan dulu kepada yang membunuhnya itu. Kalau yang masih tersisa itu baru dijadikan ghanimah. Nah, ghanimah itu dibagi setelah hal tersebut, payu to arbatu akhmasiha liman syahidal waq'ata. Diberikan 4/5 dari ghanimah tersebut. 4/5 berapa? 80%. Terhadap orang yang menghadiri peperangan. Walil farisi salah satu asrumin walir rajilis sahmun. Jadi pembagiannya itu, kalau seseorang itu memakai kuda, kenapa bacanya gitu? Benar. Kalau dia itu mengendarai kuda, maka dia itu diberi 3 saham. Ini kenapa? Ada 3 saham untuk penunggang kuda, yaitu kata Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam kitabnya, ya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi di dalam kitab syarahnya, sahmaini li farsihi, 2 bagian untuk kudanya, wa sahmun lahu,
Wasahman lahu, satu saham untuk dia. Jadi ada 3 saham. Jadi kalau dia mengendarai kuda, 2 itu untuk kuda, lebih bagus itu. Jadi kuda itu mendapat bagiannya. Jadi dia dapat 3 bagian. Untuk dianya sendiri hanya 1 bagian, jadi 3. Jadi 2 tambah 1, 3. Jadi untuk kudanya 2 bagian, untuk dianya 1 bagian, jadi totalnya 3. Hulir rajili sahmun, dan untuk orang yang jalan kaki gitu, maka dia hanya dapat 1 bagian. Artinya kalau ada pembagian kali aja, misalkan kalau penunggang kuda ada 100 kali 3, 300. Gitu kan? 300. Kalau yang jalan kaki ada 300 kali 1, 300, 600. Jadi itu harta bagian dibagi 600. Jadi kalau harta bagian itu 600 itu yang 80%. Gitu caranya. Ternyata misal ya, paling gampangnya kan tadi 4/5, berarti kalau hartanya itu ada 100 miliar. Kalau 100 miliar 80%, berarti 80 miliar. 80 miliar itu dibagi 600. Begitu. Kalau berarti ada totalnya, misalkan tadi gimana? Jumlah pasukan ada 400. 100 kali 3, 300. Yang main kuda jalan kaki 300, ada 400. Berarti dibagi 400 pasukan, tapi yang 100 pasukan dapat 3 bagian gitu. Jadi kalau gitu yang 880 miliar itu dibagi dengan 600. 600 berapa tuh 1 bagiannya? 80 miliar 80 miliar dibagi 600 berarti sebentar. Berarti berapa? 7 8, berarti 800 juta dibagi 6. Nah itu perbaginya, sebagiannya. Jadi satu orangnya dapatnya, kalau dapat bagian berarti 800 juta dibagi 6. Itu hanya ya sekitar 130 juta sekian gitu. Nah itu 1 bagian, tapi kalau dapat 3 bagian dikali 3, nah gitu maksudnya bedanya. Wala yushamu ila liman istakmalat fihi khamsu syara'it. Tapi ada syaratnya, kalau ingin dapat saham bagian ada 5 syarat. Jadi tidak diberikan saham kecuali bagi orang yang sempurna. Di atas orang tersebut 5 syarat. Pertama adalah Islam. Jadi kalau Islam baru dapat. 2 bulug, balik. Yang kalau bukan belum balik ya belum dapat bagian. Wal aqlu, berakal. Orang gila gak dapat bagian. Wal huriyatu, merdeka, berarti budak gak dapat bagian. Wal dzukuriatu, laki-laki, perempuan gak dapat bagian. Fa in ikhtalla syartun min dzalika rudikha lahu wa lam yusham lahu. Jadi kalau gugur syaratnya tersebut, misalkan dia itu masih anak kecil, maka dia hanya diberikan ridoh, jadi dikasih pembagian aja, pemberian aja, tapi tidak diberikan saham. Nah, itu. Jadi gitu bagian ya, bahasanya pembagian beri cuma-cuma begitu, maka sebetulnya diberi rodoh.
Kata rodoh itu secara bahasa adalah al-ata'ul qalil, pemberian sedikit. Jadi beri aja cuma-cuma sedikit. Secara adalah syai'un duna sahmin yu'talir rajili wa yajtahidul imamu fi qarir rodoh bihasbi ra'yihi. Jadi rodoh itu pemberian yang kecil. Itu secara itu adalah sesuatu yang bukan saham, tidak dihitung saham. Diberikan bagi orang yang rojil, orang yang pejalan kaki, dan itu imam yang menentukan berapa kadarnya. Wa yuqsamu al-khumusu ala khamsati ashumin. Tadi kan dibagi 4/5. Jadi yang menghadiri perang itu 4/5-nya. Dibagi. Nah, 4/5 berarti 20%-nya 1/5-nya kemana? Maka dibagikan yuqsamul khumusu ala khamsati ashumin. Berikan yang 1/5-nya, yang 20%-nya untuk 5 saham katanya. Dibagi 5 berarti. Sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusrafu ba'dahu lil masalih. Jadi yang 1/5-nya dibagi 5. Satu bagian untuk Rasulullah ketika beliau hidup, tapi setelah beliau meninggal untuk kemaslahatan umum. Yang kedua, sahmun lidawil kurba. Yang kedua adalah bagian yang kedua adalah satu saham untuk kaum kerabat Rasulullah, yaitu Banu Hasim wa Banul Muthalib. Kalau itu Banu Hasim dan Banul Muthalib itu dapat bagian saham dari ghanimah, kayak tidak boleh mendapatkan zakat atau sedekah. Yang ketiga, sahmun lil yatama, untuk anak yatim. Itu ditambahkan anak yatim sudah 3. Yang keempat, wasahmun lil masakin, untuk orang miskin. 4. Yang kelima, wasahmun libnis sabil, untuk orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Faslun, kita ngebahas fai. Fai itu adalah katanya dari kata fa'a. Fa'a itu artinya idza raja'a semastumila fil malir rajih. Jadi asalnya di fa'a, datang. Apa idza? Ketika balik. Maka digunakan fil malir raji'i minal kuffari ilal muslimin. Fa'i itu adalah harta yang datang dari kaum kafir kepada kaum muslimin. Kata wasyarawan huwa malun husila min kufarin bila qitalin. Jadi fai itu adalah harta kaum kafir yang diperoleh kaum mukminin tanpa peperangan. Karena kalau melalui perang namanya ghanimah. Itu fai. Sekarang bagaimana kalau ada fai? Mayuqsamu malul fai ala khamsi firaqin. Harta fai itu dibagi ke dalam 5 golongan. Yusrafu khumusuhu ala man yusrafu alaihi khumusul ghanimah. Seperlimanya diberikan kepada orang tersebut dapat mendapatkan 1/5 ghanimah, yaitu tadi itu. Yang 1/5 itu untuk Rasulullah, setelahnya untuk kemaslahatan, untuk kaum kerabat Rasulullah, Banu Hasim, Banu Muthalib, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Itu 1/5-nya. Wa yu'tu arba'atu akhmasihi, 4/5-nya sama tadi, lil muqatilati, dipadatkan kepada orang-orang yang memerangi, mempersakan. Karena dia kalau fai juga dia kan mau perang, tapi dia udah tunduk, berarti yang pasukan perang. Wa fi masalihil muslimin, dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itu 4/5-nya. Katanya muqallati adalah al ajnadul ladina
ayyanahumul imamu lil jihadi. Lil muqataliti itu muqatalata itu pasukan. Diberikan untuk pasukan perang. Alladzina ayyanahumul imamu yang ditentukan oleh imam lil jihadi untuk perang. Jadi ini adalah pasukan yang dipersiapkan untuk perang. Itu 4/5-nya. Faslun, kita bahas tentang jizyah. Jizyah, apa jizyah? Nah, itu kan di dalam syariat itu atau di dalam hadis Arba'in Nawawi disebut katanya Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati faida fa'alu dalika asmini dimahum wa amwalahum illa bihaqil islami wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Begitu. Jadi asalnya kaum kafir itu Rasulullah diperintahkan memerangi mereka. Mendirikan sholat sampai mereka mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Begitu. Jadi perangi. Tapi ternyata dikhususkan di dalam ayat dengan ayat boleh mereka tidak diperangi asal membayar jizyah. Itu kan teh. Diayatin ayat tentang yang mengkhususkan tentang sunnah Rasulullah makhuso bihi minas sunati. Apa dikhususkan dengan Al-Quran. Jadi sunnah dikhususkan dengan Al-Quran. Makhusso bihi minas sunati wa azalam yujad siwa arba'ati ka ayatil aswafi au kal jizyati. Nah itu ayat al-jizyah itu ayat yang mengkhususkan sunnah yang tadi dikhususkan. Jadi ini boleh tidak diperangi kalau dia bayar jizyah. Wa syaraitu wujubil jizyati. Jizyah itu upeti. Katanya secara logat itulah ismun li kharajin. Sesuatu untuk pemberian, kharaj itu pemberian. Karena adalah kisah Dzulqarnain. Saya akan berikan kharaj, itu adalah imbalan itu maksudnya. Maj'ulin ala ahli dhimmati, yang dijadikan untuk ahli dhimmah. Jizyah itu sumiyat bidzalika li'annaha jajat anil qatli atau kaffat an qatlihim. Jadi disebut jizyah itu karena ya mereka jadi dicukupkan atau ditahan dari memerangi mereka, itu jizyah. Dan secara syara adalah malun yatazimuhu kafirun bi'aqdin makhsusin. Satu harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh orang kafir dengan akad yang khusus. Karena itu wa yushtaratu an ya'kidahul imamu au naibuhu. Yang disyaratkan itu ditakkid oleh imam atau wakilnya. La ala jihati takkiti fayaqulu aqrartukum bidaril islami ghairul hijaji adantu fi iqamatikum bidaril islami ala an tubaddilul jizyata wa tanqadu al-hukmal islami. Jadi misalkan imam itu mengatakan saya menetapkan
kalian itu boleh untuk tinggal di negeri Islam selain Hijaz, Makkah dan Madinah. Atau kata imam itu, saya izinkan kalian tinggal di negeri Islam, syaratnya kalian itu menyerahkan jizyah dan kalian tunduk terhadap hukum Islam. Jadi jizyah itu dia harus tunduk terhadap hukum Islam. Wa syaraitu wujubil jizyati khamsu hisalin. Syarat kewajiban jizyah itu ada 5 perkara. 1. Al-bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa dhukurriyatu wa an yakuna min ahlil kitabi aw mimman lahu syubhatu kitabin. Jadi jizyah itu syaratnya diambil boleh kewajibannya itu dengan 5 perkara. Dia balik, 2 berakal, 3 merdeka, 4 laki-laki, yang kelima dia itu ahlul kitab. Nah, ahlul kitab dia itu punya kitab yang diturunkan oleh Allah. Au mimman lahu syubhatu kitabin, atau dari golongan yang mereka itu mempunyai syibah kitab. Atau punya syibah kitab. Apa syibah kitab? Jadi mungkin ada kitab yang kita tidak mengakuinya itu diturunkan dari Allah, tapi mereka punya kitab suci mereka itu, walaupun karangan mereka sendiri. Wallahu alam, Hindu masuk mungkin. Dia ada kitab beda ya. Wallahu alam. Wa qalul jizyati dinarun fi kulli haulin. Paling sedikit jizyah itu adalah 1 dinar di setiap tahunnya. Wa yukhadu minal mutawassiti dinaroni. Kalau orang itu pertengahan kehidupannya itu ya pertengahan, enggak miskin-miskin banget gitu. Maka diambil 2 dinar. 2 kali 4,25 gram. Berarti 8,5 gram. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Wa minal musiri arba'atu dananiro istihbaban. Kalau dia itu kaya, maka dibayar 4 dinar dalam 1 tahunnya. Istihbaban, secara istihbab. Istihbab itu secara sunnah, disenangi. Wa yajuzu ayyashtaritu alaihi mudiyafata fadlan an miqdaril jizyati. Boleh juga dipersyaratkan atas orang-orang kafir tadi yang membayar jizyah itu ad-diyafata fadlan, untuk menjamu tamu, fadlan melebihi dari an miqdaril jizyati, dari kadar jizyah. Jadi dia bayar jizyah tapi disyaratkan kamu kalau ada tamu layani. Nah, itu kelebihan dari jizyah, boleh. Wa yatadammanu aqdud dhimati arba'atu asya'a. Akad dhimah itu mengandung 4 hal. Jadi kalau di alam terjadi akdud dhimah, dia bayar jizyah, itu kalau seorang itu dianggap ada akad dhimah, saya damai misalkan tinggal di negeri kaum mukminin, itu berarti dia menjadi kafir dhimmi. Maka ada 4 perkara yang terkandung dari akdud dhimah. 1, ayyuaddu al jizyata, mereka itu membayar jizyah. Yang kedua, wa antajriya alaihim ahkamul islami, hukum Islam berlaku bagi mereka. Jadi kalau mereka mencuri, potong tangannya. Wa la yadhkuru dinal islam illa bi khairin, dan mereka tidak boleh mengata-ngatain Islam dengan perkataan jelek. Jadi yang ngomong jelek enggak boleh jelek-jelekan Islam. Dia harus mengatakan sesuatu tentang Islam itu dengan kebaikan. Yang keberapa? Yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang keempat, wan la yaf'alu ma fihi dararun al muslimina. Dan mereka itu agar tidak berbuat apa yang perbuatan mereka itu membuat doror, madorot bagi kaum muslimin. Itu yang keempat. Wa yu'rafuna, begitu
Syarat yang keempat. Orang yang ahlud dhimmah itu wa yu'rafuna bilubsil giyari. Mereka itu dikenal dengan pakaian giyar. Giyar itu dari kata ghair, membedakan dengan kaum muslimin. Jadi ada pakaian khusus bagi mereka juga, tidak ini. Wa syaddiz zunari, dan mereka memakai ikat pinggang khusus. Ikat pinggang itu begitu katanya tuh. Sebagian kamu pakai ikat pinggang, kata itu adalah cirinya ahlud dhimmah. Wa yumna'una min rukubil khayli. Mereka itu dilarang memakai unta. Maksudnya pakai kendaraan yang mewah itu nggak boleh. Jadi nggak boleh pakai mobil gitu lah. Kalau sekarang nggak boleh pakai mewah itu nggak boleh. Karena mereka itu ahlu dhimmi. Jadi bisa saya sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.